Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna wa habibuna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Setelah pada bagian sebelumnya kita sudah memahami bahwa saum Ramadan ini adalah sebuah karunia dari Allah untuk membangun karakter kita. Yang pertama, kita iman kepada yang gaib, dan ini merupakan fondasi sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman, yakin akan adanya Allah, yakin bahwa kita akan berjumpa dengannya. Kemudian dengan keyakinan tersebut, menjalani, menghayati berbagai nikmat dari Allah, kita juga dalam bulan puasa ini dididik untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Dan ini merupakan satu makom, satu level yang tinggi bagi seorang hamba, senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka mari kita lanjutkan apa saja poin-poin pendidikan karakter selama bulan Ramadan ini. Pertama, sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mendidik kita untuk secara totalitas taat memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidaklah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi seorang perempuan yang mukmin idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyarah. Bagi mereka itu ada pilihan yang lain. Tidak ada bagi seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah keputusan, ada pilihan-pilihan yang lain. Maka di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia orang yang telah sesat dengan sesat yang sangat nyata. Maka bagi orang-orang yang berpuasa, ketaatan secara totalitas, secara paripurna, secara sempurna, ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum ini adalah ibadah yang terlama, ya. Ibadah terlama. Di siang harinya saum 12 sampai 14 jam, di malam harinya juga banyak sekali amalan-amalan yang sunahkan kepada kita untuk kita jalani. Latihan sebulan penuh ini latihan yang luar biasa. Kurikulumnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Masya Allah, selama bulan Ramadan, panggilan kaum muslimin untuk datang ke masjid ini luar biasa. Ya. Walaupun sekarang situasi pandemi COVID juga dirasakan tetap, ya, keberkahan, semangat untuk sholat berjamaah. Kita tilawah Al-Quran juga ditingkatkan. Yang biasanya baca 1 halaman jadi 2 halaman. Yang biasanya 2 halaman jadi 10 halaman. Yang biasanya 1 juz, mungkin 2 juz atau 3 juz selama bulan Ramadan ini. Belum lagi ditambah dengan qiyamul lail berjamaah. Ya. Kita kenal dengan sholat tarawih. Ya. Ada yang 8 ditambah 3 rakaat, ada yang sampai 23 rakaat. Ini semua adalah ibadah yang disunahkan. Kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat kebaikan sebagaimana tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertambah-tambah semangat untuk berbuat kebaikan, bersilaturahim,
Dan juga ini sangat penting ya, selama bulan Ramadan juga alhamdulillah lidah kita ya, afatul lisan, penyakit-penyakit lisan kita juga ini dikurangi ya, dan bahkan dihilangkan. Karena ini akan mengganggu kesempurnaan dari saum. Nah, ini menjauhi televisi atau mungkin sekarang sosial media, apabila tidak penting tinggalkan. Karena semua waktu-waktu di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Yang mubah menjadi sunnah ya. Kita tidak makan, tidak minum, sebelumnya mubah ya, boleh makan, boleh minum. Ketika bulan Ramadan menahan makan minum ini menjadi sebuah kewajiban ya. Kemudian mengajak berbuat kebajikan kepada orang lain. Belum lagi selama 10 hari, 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita juga dituntun melakukan i'tikaf ya, di masjid. Banyak bertaubat ya, sehingga di 10 hari, 10 malam terakhir, ini dalam satu riwayat, Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ya, ketika nanti bertemu dengan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir? Maka beliau mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf, engkau mencintai ya pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah. Ini selama 1 bulan penuh. Masya Allah, kita dididik ya untuk totalitas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan juga mendidik kaum muslimin untuk menundukkan syahwatnya. Ini syahwat ini banyak mencelakakan manusia. Karena dorongan nafsu tidak ditahan, maka banyak manusia terjerumus ke lembah yang menjatuhkan mereka kepada kehinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjamin untukku ya dari bagian tubuhnya yang berada di antara dua jambangnya, ya ini buat laki-laki berarti antara kumis dan jenggot, berarti mulutnya, dan yang berada di antara kedua kakinya, ini farji atau kemaluan, maka Rasulullah mengatakan aku akan menjamin surga untuknya. Masya Allah. Jadi ternyata dari mulut dan dari farji atau kemaluan ini ternyata banyak orang tergelincir ke dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menjamin 2 hal tersebut akan aku jamin surga. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang lain juga ada sabda dari Nabi kita Muhammad SAW, saum dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Saum mengatakan, ya ini sabda Rasulullah SAW, apa yang kita mungkin selama hidup di dunia tidak bisa menyaksikannya, nanti akan hadir ya. Saum, Al-Quran hadir. Dan Saum mengatakan, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya makan dan minum, dan juga syahwat di siang hari, maka terimalah syafaat untuk orang tersebut. Ya, ini Masya Allah. Sebetulnya hadis ini yang berikutnya adalah Al-Quran pun sama. Al-Quran mengatakan, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku menghalanginya dari tidur di malam hari, maka terimalah syafaat dari aku untuknya. Nah, Masya Allah, jadi sahabat sekalian, ini menunjukkan syahwat, ya, merupakan sebuah pendidikan bagi kita kaum muslimin selama bulan Ramadan. Masyaallah muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Ramadan juga mendidik orang-orang mukmin untuk bisa mengendalikan dari sifat terburu nafsu. Tidak boleh terburu nafsu, memiliki kesanggupan untuk menahan amarah. Ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ya kejadian-kejadian di mana seorang hamba tidak mampu untuk menahan dari amarah. Sebetulnya amarah ini dari bahasa Arab ya. Artinya nafsu yang senantiasa menyuruh. Nah, menyuruhnya menyuruh apa? Di dalam satu percakapan yang Allah gambarkan di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafs jiwa kita itu kadang-kadang selalu menyuruh ya, menyuruh kepada perbuatan yang buruk kecuali jiwa yang disayangi Allah. Nah, selama Ramadan
inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan semua amal anak Adam untuknya kecuali saum. Saum itu untuk Allah, untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. As-saumu junnah, saum itu perisai. Ya, di dalam hadis ini, maka apabila sedang saum jangan mengucapkan kata yang kotor, bersuara tidak pantas, bersikap bodoh. Kalau ada seorang yang menghina atau mengajak berkelahi, sedangkan ia sedang saum, maka katakanlah ini shaim, saya sedang berpuasa. Jadi orang berpuasa ini terus terjaga self control, jiwanya terjaga karena senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Masyarul muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita rahmat, inayah, taufik, sehingga kita selama bulan Ramadan ini betul-betul digembleng, ditempa, melahirkan karakter-karakter yang 7 tadi kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan melekat menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha agung, itu kejadian yang niscaya akan kita dapatkan selama kita penuhi semua syarat rukun selama ibadah saum Ramadan ini. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan muamalah maliyah. Bagaimana kita bertransaksi dalam hal keuangan syariah berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Baik pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Tadi setelah Sayyidina Abbas memberikan persyaratan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan bahwasanya dalam transaksi ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Gitu. Nah, fatwa dalam Giro ini juga menampilkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun fihinnal barokah. Ada 3 hal yang bisa menyebabkan mengundang keberkahan di dalam transaksi kita. Al-bai'u ila ajalin, yaitu jual beli secara tidak tunai. Kemudian wal muqaradah, atau yang bahasa lainnya adalah mudharabah, investasi ini secara full dibiayai oleh pemilik dana. Yang ketiga, transaksi yang mengandung keberkahan, kata baginda Nabi, wa khaltul burri bisya'iri lil baiti wa la lil bait. Mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Nah, ini hadis-hadis yang menjadi landasan transaksi giro. Hasul hujaizun bainal muslimin, perjanjian yang dibuat antara para pihak dilakukan, yang disepakati dilakukan oleh para pihak itu diperbolehkan, kecuali hal-hal yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal itu tidak diperkenankan. Jadi perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak, antara bank dengan nasabah, antara pemilik dana dengan pengelola dana,
itu diperbolehkan di dalam Islam. As-sulhu jaizun bainal muslimin, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf. Ya, perjanjian itu boleh dibuat oleh kaum muslimin, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau perjanjian yang mengharamkan yang halal. Ya, jadi sesuai dengan kedudukannya. Nah, pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, kebolehan giro di dalam lembaga keuangan syariah atau dalam perbankan syariah juga diperbolehkan berdasarkan ijma para ulama, ya. Jadi diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan ya, dana kepada mudharib, ya, harta anak yatim diinvestasikan dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Jadi pernah sahabat pada saat itu ada dana-dana idle, dana-dana tidak terpakai, kemudian diinvestasikan. Diinvestasikan ini kalau ada keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara pemilik dana dengan pengelola dana, atau yang dikenal sekarang dengan akadnya adalah akad mudharabah. Ya. Dan tidak pun sahabat yang mengingkari tentang transaksi ini, tentang muamalah ini, ya, tentang muamalah menginvestasikan dana yang tidak terpakai itu untuk sebuah usaha, kemudian jika ada keuntungan, keuntungannya dibagi antara pemilik dana dengan pengelola dana. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh di karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, di kitab yang keempat halaman 838. Kemudian juga kias. Jadi yang menjadi landasan bolehnya giro ini juga ada kias. Transaksi mudharabah yaitu penyerahan sejumlah harta atau dana modal dari pihak dari pemilik kepada pihak lain, ya, kepada pengelola untuk diproduktifkan dan keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, ya, dikiaskan dengan transaksi musaqat yang ada pada saat itu. Nah, kemudian juga pemirsa Asa TV yang dirahmati Allah, mengacu kepada kaidah fikih al-aslu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan. Jadi selama dalam hal-hal yang sifatnya muamalah, bukan hal yang sifatnya ibadah yang sudah pasti, sudah ada cetakannya, ya, ibadah mahdhah, ya. Ya, hal yang sifatnya muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah, itu dibolehkan. Kecuali ada dalil yang kemudian melarangnya. Transaksi kita pinjam meminjam uang itu boleh. Tapi ketika pinjam meminjam ditambahi pada saat pengembalian, pinjam 1 juta, pulangnya 1.100.000, itu menjadi tidak boleh tentunya karena ada dalil yang melarangnya. Nah, atas dasar itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwasanya giro itu ada 2 jenis. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Nah, dalam hal ini giro yang berdasarkan perhitungan bunga adalah giro yang dilakukan oleh perbankan konvensional yang semuanya hitungannya berlandaskan kepada mekanisme bunga. Jadi kalau kita punya uang, kita girokan di bank konvensional, ya, maka kita akan mendapatkan bunga sekian persen dari pokok uang yang kita miliki. Nah, jadi bagaimana giro yang diperbolehkan? Ya, di sini disebutkan giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Nah, jelas bahwasannya apa yang dilakukan oleh transaksi keuangan syariah, oleh perbankan syariah maupun lembaga-lembaga seperti BPRS dan BMT ataupun koperasi syariah, selama menggunakan akad mudharabah dan wadi'ah di dalam gironya, maka transaksi tersebut diperbolehkan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh kita, mungkin terutama oleh para praktisi-praktisi yang ada di BMT, ada di BPRS, ada di Bank Syariah, dan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya yang
yang menggunakan mekanisme giro di dalam penghimpunan dananya. Ya, ketentuan apa yang dibuat oleh DSN di dalam fatwa terkait giro ini? Yang pertama adalah dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal. Ya, dalam hal ini ketika nasabah membuka produk giro di bank syariah ataupun di BPRS maupun di BMT, maka posisi kedudukan nasabah adalah sebagai pemilik dana atau sahibul mal, ya, dan bank atau lembaga yang mengelolanya bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, ya. Jadi bukan pinjaman sebagaimana yang terjadi di bank konvensional. Ya, dalam hal ini adalah investasi mudharabah. Pemilik dana atau nasabah yang menyimpan, menginvestasikan dananya lewat BMT, lewat bank syariah, lewat BPRS ataupun lembaga keuangan lainnya, maka dia disebut sebagai sahibul mal, pemilik dana, ya. Dan yang mengelolanya disebut dengan mudharib, ya, atau pengelola dana. Nah, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, lembaga keuangan syariah itu dapat melakukan berbagai macam usaha, ya. Karena sudah diinvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah itu dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain, ya. Jadi semacam mudharabah paralel, ya. Bank dapat mengembangkan lagi dana-dana giro nasabah ini kepada pihak lain dengan akad yang tidak bertentangan, dengan usaha-usaha juga yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam, gitu. Misalnya dana nasabah kemudian dikembangkan untuk usaha peternakan babi, tentunya nggak boleh, gitu. Atau digunakan untuk investasi miras, ya, sebagaimana yang terjadi saat ini, ya, di dalam dalam Perpres itu kemudian alhamdulillah sudah dicabut juga kan, ya. Nah, ini tidak boleh dana-dana yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah diinvestasikan di usaha-usaha yang haram itu atau yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Jadi kalau nasabah membuka produk giro maka dinyatakan dalam bentuk tunai berapa dana yang disimpan dalam bentuk giro ini. Tidak boleh dalam bentuk piutang. Oh, saya punya tagihan nih, saya girokan ke lembaga keuangan syariah, itu tidak diperbolehkan karena bentuknya bentuk piutang, tagihan, gitu. Yang diperbolehkan dalam bentuk tunai. Oh, kita punya dana, saya pengen investasi dalam bentuk giro di perbankan syariah atau di BMT atau di koperasi, gitu. Nah, kemudian yang keempat, ketentuannya adalah pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ini jelas di dalam ketentuan yang ada bahwasanya pembagian keuntungan ditentukan dengan cara nisbah atas pendapatan, bukan atas pokok modal yang diinvestasikan oleh nasabah. Nah, ini yang membedakan antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah. Kalau di konvensional, kita bisa menghitung sekian persen dari modal kita, sekian persen dari dana pokok kita akan dapatkan berapa. Itu bisa kita hitung di keuangan konvensional karena memang basicnya adalah bunga. Ya, kita akan mendapatkan sekian persen dari dana yang kita letakkan di dalam giro itu. Tapi di perbankan syariah tidak bisa. Karena apa? Karena kita masih mempertimbangkan berapa pendapatan yang diperoleh oleh lembaga keuangan. Nah, pendapatan itulah yang kemudian nanti dibagikan kepada pemilik dana, ya. Dan ini harus dinyatakan di dalam nisbah dan juga tertuang di dalam akad, ya, sehingga jelas apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam akad. Nah, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan, ya. Jadi yang disepakati misalnya 40 60, maka di saat giro ini sedang berjalan, bank tidak boleh sepihak mengurangi nisbah 40-60 yang telah disepakati. Nah, itu. Ini jelas sekali tidak boleh pihak bank menzalimi nasabah
dengan mengurangi nisbahnya itu. Nah, itu akad yang giro dengan akad mudharabah. Selanjutnya adalah giro dengan akad wadiah, yaitu akad yang bersifat titipan gitu. Bersifat titipan ya. Karena bersifat titipan, maka giro yang bersifat titipan tidak mendapatkan bagi hasil. Bahkan bisa jadi akan dikenakan biaya ya. Bisa jadi akan dikenakan biaya. Karena bank memerlukan biaya operasional atas titipan-titipan yang dititipkan kepada bank. Ya, tidak ada imbalan yang dipersyaratkan kecuali dengan bentuk atau ya pemberian yang sifatnya sukarela dari pihak bank. Ya, ini jelas sekali ada dua ketentuan dalam giro, boleh menggunakan akad mudharabah, akad investasi maupun dengan menggunakan akad titipan. Ya, yang mudharabah nasabah akan mendapatkan pendapatan dari bagi hasil, sedangkan yang titipan sifatnya tidak boleh diperjanjikan ada tambahan apapun dari dana titipan. Itu yang ada di dalam ketentuan fatwa tentang giro. Mudah-mudahan ini memperjelas buat kita semua, pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, bahwasannya nanti pada saat kita ke bank syariah, di situ ada dua akad yang bisa kita pilih, akad mudharabah dan akad giro, akad wadiah dalam giro yang bisa kita pilih pada saat kita mau membuka produk giro di perbankan syariah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang terkait dengan fatwa tabungan dan fatwa deposito ya. Fatwa tabungan dan deposito, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam tabungan dan deposito di perbankan syariah, apakah sama dengan yang ada dalam produk giro. Demikian, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam serial Tarawih Tausiah Ramadan Word in Harmony. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan frasa yang dipakai Al-Quran, yaitu mengapa Allah meminjam kita. Menarik sekali ya, karena ungkapan ini kita bisa jumpai di surat Al-Baqarah dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan qardan hasana, dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan baginya dengan kelipatan yang sangat banyak sekali. Bahkan di surat Muzammil, di akhir surat Al-Muzammil itu kita diperintahkan wa aqridullaha qardan hasana, dan pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Menarik ini. Kenapa Allah meminjam dari kita? Memang kita siapa? Harta yang diberikan Allah kepada kita itu adalah miliknya. Tapi mengapa kemudian Allah itu meminjam dari kita? Nah, ini sahabat Asa, rahasianya ada pada pilihan diksi dari Al-Quran. Allah sudah mewajibkan zakat. Itu adalah kontribusi minimalis dari setiap kita. Karena setiap kita pasti mengeluarkan zakat fitrah setidaknya. Kalau yang sudah punya nisab dan haul mengeluarkan zakat malnya. Nah, itu minimal. Hambaku, aku sudah mewajibkan zakat. Labbaik ya Allah, aku sudah tunaikan. Baik. Sekarang mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ya, dan seterusnya di surat Al-Baqarah juga. Ya, orang yang berinfak itu bagaikan Masya Allah, bulir-bulir dalam sebuah tanaman yang akan bercabang-cabang sangat banyak sekali. Jadi itu sudah Allah anjurkan, Allah support, Allah motivasi supaya kita bersedekah. Tapi menarik, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dengan kata-kata pinjam. Masya Allah. Allah meminjam, karena itu frasa yang sangat-sangat mengetuk dan membuat hati kita harusnya lebih peka lagi. Karena pada hakikatnya bukan Allah tentunya. Ya, pada saat ketika
ada orang meminta kepada kita, baik itu kan kita punya harta ya, ada hakun ma'lum ya, hakun ma'lum lis-sa'iri wal mahrum. Ada hak bagi orang yang meminta, jangan sampai kita hardi. Ada orang yang mahrum, orang yang dia tidak meminta tetapi kita tahu membutuhkan, kita bantu. Itulah kemudian frasa meminjam, karena terlalu banyak proyek-proyek kebaikan dan banyak sekali yang harusnya membuat kepedulian kita lebih banyak. Pada saat kita meminta rahmat kasih sayang dari Allah, harusnya kita bisa mulainya dengan melembutkan hati kita, sehingga kita bisa meminjami Allah dalam tanda kutip melalui program dan proyek-proyek kebaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita dalam berinvestasi dengan qardun hasanah ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Terutama kita menggunakan kesempatan bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan bermanfaat, memotivasi sahabat asa, dan Ramadan kita adalah Ramadan berkah sehingga kita menjadi hamba yang dirahmati dan diampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.